Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari tim B12 mempresentasikan tentang hasil perancangan dan manajemen pembiayaan desa wisata kami, yaitu Solodiran Javanese Village. Berikut merupakan 5 outline presentasi, yaitu gambaran umum, konsep perancangan, site plan dan UDGL, konsep pengelolaan, dan kelayakan pembiayaan. Berikut merupakan anggota dari tim B12. Lokasi perancangan berada di Desa Solodiran yang termasuk dalam Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten. Desa Solodiran memiliki 13 RW, 39 RT, dan 3.763 jiwa. Berikut merupakan delineasi kawasan perancangan yang kami pilih, yaitu dengan luas sebesar 31 hektar, terdiri dari 2 RW dan 6 RT, memiliki 230 unit rumah, dihuni oleh 920 jiwa, berbatasan langsung sebelah timur dengan Desa Nangsri. Pada kawasan perancangan memiliki beberapa potensi yang dimiliki. Yang pertama, aspek lingkungan, yaitu view di bagian utara Gunung Merapi dan bagian selatan Gunung Kapur. Kemudian pertanian 60% didominasi oleh lahan pertanian sawah. Kemudian supporting area di mana memiliki jarak terdekat dengan lokasi pariwisata di Prambanan, yaitu Candi Prambanan dan Pelawasan. Kedua, pada aspek ekonomi kreatif, terdapat usaha-usaha masyarakat seperti UMKM Lempeng, cenderamata, wayang kulit, dan wayang kayu yang masih berproduksi. Ketiga, pada aspek seni budaya, masih adanya kesenian wayang kulit dan wayang orang. Terdapat pegelaran pegamelan dan ketoprak, terdapat pendopo seni budaya di Desa Tritunggal sebagai pusat kesenian, dan juga terdapat pasar cinta seni sebagai wadah kesenian itu sendiri. Berikutnya yaitu permasalahan pada kawasan perancangan. Aspek yang pertama yaitu aspek fisik, di mana kondisi jalan menuju kawasan perancangan mengalami kerusakan akibat truk galian C. Aspek lingkungan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan seperti membuang sampah langsung pada sungai. Aspek perekonomian yaitu belum adanya pengembangan ekonomi kreatif masyarakat lokal. Aspek sosial dan budaya yaitu kurangnya pemberdayaan perempuan dan belum maksimalnya pemberdayaan pengembangan kesenian lokal masyarakat. Berdasarkan permasalahan pada kawasan perancangan, kemudian dilakukan penstrukturan masalah yang menghasilkan masalah utama. Masalah utama atau isu pada kawasan perancangan yaitu kurangnya pemberdayaan masyarakat lokal dalam pembangunan kawasan berwawasan budaya yang berkelanjutan. Berikutnya yaitu justifikasi konsep perancangan, di mana berdasarkan tema besar studio, yaitu Sustainable Rural Tourism yang mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya yang mempertahankan desa khususnya keberlangsungan lingkungan sosial, budaya, dan alam. Kondisi eksisting merupakan tempat peninggalan budaya dan terdapat pelaku seni secara turun-temurun menjadi pelatih seni di desa Soldiran yang kemudian bekerja sama dengan desa lain. Best praktis kami terdapat di desa budaya Katalangu, Bali, yang dimanfaatkan sebagai lahan pendidikan, penelitian, rekreasi, dan pemberdayaan masyarakat. Dari hal tersebut, maka kami mengangkat konsep Solodiran Traditional Japanese Culture Village, di mana memunculkan kebudayaan masyarakat suku Jawa dan kebudayaan pedesaan. Berikut merupakan analisis karakteristik pengguna, berisi tentang carrying capacity dan proyeksi penduduk kawasan perancangan. Berdasarkan perhitungan, kawasan perancangan dapat menampung maksimal 6.940 jiwa. Untuk proyeksi penduduk menggunakan metode proyeksi geometrik, di mana melihat angka pertumbuhan penduduknya. Maka proyeksi jumlah penduduk di kawasan perancangan 20 tahun yang akan datang yaitu 1.055 jiwa. Selanjutnya yaitu terdapat zoning perancangan yang didapatkan melalui analisis tapak. Terdapat 5 zona wisata, yaitu zona galeri alun-alun, atraksi seni budaya, outbound, wisata kuliner, dan kerajinan industri, serta terdapat zona hunian umum, perdagangan dan jasa, dan lahan pertanian. Pergerakan aktivitas pengunjung dimulai dari main entrance ditandai dengan panah berwarna merah, lalu ke zona wisata 1 yaitu atraksi dan seni budaya. Selanjutnya ke parkir sepeda wisata A untuk mengambil sepeda wisata dan menuju parkir sepeda B. Lalu menuju outbound dan zona wisata kuliner di barat laut kawasan. Dilanjut menuju parkir sepeda C dan zona kerajinan industri. Lalu parkir sepeda wisata D dan galeri seni Solodiran. Dan terakhir kembali ke parkir pengunjung untuk pulang. Berikut merupakan site plan desa wisata Solodiran Japanese Village yang disusun berdasarkan analisa perancangan kawasan. Berikut merupakan perspektif 3D kawasan perancangan. Pada zona seni budaya, sektor peruntukan lahan mikro berupa kawasan permukiman budaya Tritunggal, area pementasan budaya, area kantor pengelola, dan area parkir.
Intensitas pemanfaatan lahan terdiri dari KDB, ketinggian bangunan, KLB, jarak antar bangunan, dan GSB. Untuk tata bangunan, terdapat pengaturan coupling, pengaturan bangunan, dan elevasi dan ketinggian bangunan gedung sebelumnya sebesar 6 meter atau 2 lantai. Kemudian untuk sistem ruang terbuka dan tata hijau terdapat taman dan pekarangan rumah serta pekarangan gedung. Sistem sirkulasi dan jalur penghubung terdapat jalan lingkungan dengan lebar 6 meter, terdapat jalur untuk kendaraan motorized dan non-motorized, dan sistem parkir off-road sebesar 5.246 meter persegi. Kemudian untuk sistem prasarana dan utilitas lingkungan terdapat jaringan drainase, persampahan, listrik, telepon, dan pemadam kebakaran. Untuk tata kualitas lingkungan terdapat identitas lingkungan berupa landmark, orientasi lingkungan dengan adanya signage, dan wajah jalan berupa street furniture. Selanjutnya adalah zona kuliner, sebagai pemenuhan amenitas pengunjung wisata dengan penyediaan kuliner khas Jawa yang juga menunjang tema Javanese kawasan. Selanjutnya pada zona kuliner, dengan koefisien dasar bangunan sebesar 60% dan koefisien lantai bangunan sebesar 1 hingga 1,5, dengan penataan bangunan yang menampilkan bangunan linier yang lebar sebagai perlambangan dan penggambaran budaya di masa depan. Selanjutnya, ruang terbuka umum yang diterapkan adalah dengan pengadaan lahan parkir, lengkapi dengan tanaman dan vegetasi sebagai peneduh, pengarah, dan pembatas. Untuk sistem sirkulasi dan jalur penghubung dilengkapi dengan jalan setapak selebar 1,5 meter untuk menghubungkan jalan dari gedung utama menuju saung-saung, dan sistem prasarana dan utilitas yang meningkatkan aspek aksesibilitas, serta terdapat landmark yaitu kolam ikan sebagai titik pusat kawasan wisata kuliner untuk tata kualitas. UDGL Zona Outbound. Aspek yang pertama yaitu struktur peruntukan lahan difungsikan sebagai sarana rekreasi pengunjung dan juga bermain permainan tradisional Jawa. KDB di zona outbound yaitu 30% dengan tata bangunan menghadap utara menuju view Gunung Merapi. Sistem ruang terbukanya itu berupa taman aktif dan taman edukasi dengan jarak antar pohon yaitu 5 meter. Sistem pergerakannya itu pintu masuk berada di bagian selatan dan pintu keluar berada di bagian barat dengan lebar jalur jalan kakinya itu 5 meter. Terdapat toilet umum yang menggunakan sistem jaringan sanitasinya yaitu septic tank komunal. Identitas lingkungannya itu berupa area terbuka hijau yang dilengkapi dengan rekreasi. Industri UMKM, pemanfaatan lahannya digunakan untuk showroom, workshop, taman, dan fasilitas penunjang dengan KDB 60%, ketinggian bangunan 4 meter, jarak antar bangunan 4 meter, garis sempadan bangunan 4,5 meter, dan material yang digunakan berupa kayu dan bata dengan atap joglo, dikelilingi dengan vegetasi sebagai barier, dan dilengkapi dengan taman dengan pohon peneduh. Sistem sirkulasi mulai dari main entrance Jalan Lokal Manisenggo, memarkir sepeda menuju jalan setapak sebesar 3 meter ke workshop dan showroom, dilengkapi dengan drainase tersier 0,3 meter, tempat sampah komunal, dan telekomunikasi dengan fiber optik terintegrasi, termasuk dalam distrik industri UMKM dengan pad berupa jalan setapak yang diperuntukkan hanya bagi pejalan kaki, notes berupa boulevard kecil untuk memecah arah. Berikut merupakan contoh wajah jalan di zona UMKM. Pada zona galeri dan alun-alun, koefisien dasar bangunan yang diterapkan adalah sebesar 60% dengan koefisien lantai bangunan sebesar 0,3, dengan penataan bangunan yang menampilkan wujud bentuk bangunan linier dan lebar, serta sistem ruang terbuka umum yang diterapkan adalah lahan parkir dan lapangan alun-alun, yang dilengkapi dengan tanaman peneduh. Untuk sistem sirkulasi dan jalur penghubung, hierarki jalan pada zona ini terdiri atas jalan lokal yang diperuntukkan untuk kendaraan roda 2, roda 4, bus dan truk, serta jalan lingkungan yang diperuntukkan untuk kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4, dan dilengkapi dengan pengadaan jalur pejalan kaki yang memiliki lebar 3 meter. Penerapan sistem terintegrasi serta mempertimbangkan kemudahan atau aksesibilitas pada sistem prasarana dan utilitas lingkungan, serta penerapan penggunaan atap khas Jawa dengan bentuk limasan pada galeri, serta pemenuhan signage pada tata kualitas. UDGL Zona Perdagangan dan Jasa. Peruntukan lahannya digunakan untuk pertokoan, salon, rumah makan, rumah sakit, bengkel, dan olahraga. Perdagangan dan jasa termasuk dalam distrik perdagangan dan jasa dengan pad berupa jalan lokal Kecamatan Manisenggo dan Prambanan, dan notes berupa boulevard dengan tinggi maksimum 1 lantai yaitu 4 meter dan 2 lantai 6 meter. KDB sebesar 60%, garis sempadan bangunan 4,5 meter dan jarak antar bangunan 4 meter. Dilengkapi dengan taman pasif
boulevard dan pepohonan, jalan sebesar 3 meter yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor, dan trotoar untuk pejalan kaki. Drainase sebesar 0,3 meter, dilengkapi juga dengan tempat sampah komunal, telekomunikasi dengan fiber optik terintegrasi, dan sistem parkir yang dapat digunakan untuk kendaraan bermotor. Berikutnya UDGL zona hunian yang terdiri dari 3 blok hunian. Aspek yang pertama yaitu struktur peruntukan lahan dipergunakan sebagai tempat tinggal dan juga aktivitas penunjang masyarakat. KDB hunian sebesar 60% dengan tata bangunan pengelompokan bangunan berdasarkan tipe rumah dan fasilitas penunjang yang menyebar. Sistem ruang terbukanya itu berupa lapangan olahraga dan taman lingkungan. Jalan lingkungan sebesar 6 meter, pedestrian ways 2 meter, jalur khusus sepeda 3 meter. Terdapat tempat pengolahan sampah dan juga tata kualitas lingkungannya, bangunannya berupa desain Jawa modern. Logical framework untuk perancangan desa Solodiren. Pada goal, mewujudkan kawasan perancangan sebagai desa wisata berbasis seni dan budaya yang berkelanjutan melalui community-based development. Untuk purpose, terciptanya kawasan wisata dengan konsep Javanese Cultural Tourism, meningkatnya aksesibilitas transportasi kawasan, serta terpenuhinya amenitas fasilitas penunjang wisata. Untuk hasil keluaran, terbangunnya zona wisata atraksi budaya, zona wisata kuliner, zona wisata outbound, zona wisata industri UMKM, zona wisata galeri seni dan alun-alun, zona perdagangan dan jasa, hunian dan fasilitas penunjang umum, serta prasarana dan utilitas umum. Untuk aktivitas yang tertera yaitu pada prakonstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi. Pada aktivitas prakonstruksi, terdapat kegiatan melakukan survei untuk mengetahui lokasi mana saja yang dapat dilakukan penataan dan pembangunan dalam merealisasikan kawasan Solodiren Javanese Village. Terdapat kegiatan pengadaan sosialisasi kepada perangkat desa dan masyarakat mengenai rencana pembangunan desa wisata Solodiren, serta kegiatan penataan lahan guna mengoptimalisasi penggunaan lahan pendukung kawasan Solodiren Javanese Village. Lalu, untuk aktivitas konstruksi, terdapat kegiatan pengadaan alat dan bahan konstruksi, pembangunan kawasan Solodiren Javanese Village serta fasilitas pendukung kawasan, dan pembangunan sarana dan prasarana kawasan. Dan yang terakhir pada aktivitas pasca konstruksi, terdapat kegiatan promosi kawasan Solodiren Javanese Village, maintenance dan operasional kawasan Solodiren Javanese Village, serta pemberian gaji pada karyawan yang bekerja di kawasan Solodiren Javanese Village. Konsep pengelolaan pertama yaitu public partnership, yaitu ada divestasi pada kawasan perdagangan dan jasa dengan stakeholder terpentingnya adalah pemerintah, desa Solodiren, dan swasta. Lalu ada BOT yaitu Build Operate Transfer pada kawasan wisata UMKM, galeri seni, wisata atraksi seni budaya, wisata outbound, wisata kuliner. Dengan stakeholder terpentingnya ada pemerintah desa Solodiren, swasta, dan komunitas seni. Lalu kedua, Private Community Partnership atau disebut PPCP. Ini ada pada kawasan alun-alun dan hunian umum serta fasilitas penunjang, di mana stakeholder pentingnya ada masyarakat dan investor. Berikut merupakan konsep pengelolaan pada desa wisata Solodiren Traditional Javanese Village. Pertama, divestasi. Kepemilikan awalnya adalah milik masyarakat, di mana pemerintah menjadi regulator terkait penataan kembali kawasan-kawasan perdagangan jasa. Lalu swasta menjadi pihak yang mengimplementasikan rencana pembangunan mulai pada tahap perencanaan, pembiayaan, pembangunan hingga pengelolaan, di mana kegiatan ini dilakukan dengan bekerja sama antara developer dan pemilik rumah sakit. Lalu, pengelola kawasan perdagangan jasa akan diserahkan kembali penuh kepada masyarakat pemilik perdagangan jasa. Dan akhirnya, kepemilikan lahan jatuh pada lahan milik masyarakat dan lahan milik rumah sakit. Kedua ada BOT, di mana kepemilikan awalnya adalah sebagai tanah milik kas desa dan sebagian milik warga desa Solodiren, di mana manajemen pembangunan dilakukan oleh developer dengan melibatkan masyarakat kawasan budaya Tritunggal dalam prosesnya, dan pihak pemerintah desa Solodiren sebagai pengawasnya. Lalu pemerintah melakukan open tender untuk pembangunan kawasan dan swasta membangun dan melakukan pemeliharaannya. Dan akhirnya kepemilikan akhirnya itu lahan milik pemerintah dengan pengelolaan juga oleh pemerintah. Ketiga ada PPCP, di mana kepemilikan awalnya adalah milik masyarakat. Lalu pemerintah melakukan pembangunan, swasta membangun pembangunan, masyarakat sebagai yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan
pengoperasian bangunan beserta lingkungannya, dan swasta juga bertanggung jawab atas pembangunan kawasan serta pemeliharaan dan pengelolaannya hingga masa kontrak habis. Lalu, akhir kepemilikannya lahan milik masyarakat dan lahan milik pemerintah. Berikut merupakan Network Planning Analysis pengelolaan divestasi dengan masa prakonstruksi selama 19 bulan, konstruksi selama 138 bulan, dan pasca konstruksi selama 240 bulan. Sehingga dari analisis tersebut didapatkan critical activities pada pengelolaan divestasi, yaitu sosialisasi konstruksi pada masyarakat, perizinan, pembebasan lahan, pembangunan jaringan infrastruktur kawasan perdagangan jasa, pembangunan rumah sakit, penyediaan fasilitas di kawasan perdagangan jasa, operasional dan maintenance, serta promosi. Berikut merupakan Network Planning Analysis pengelolaan BOT dengan masa prakonstruksi selama 32 bulan, konstruksi selama 264 bulan, dan pasca konstruksi selama 32 bulan. Dari hasil analisis tersebut, berikut merupakan diagram pengelolaan BOT dengan critical activities, yaitu perencanaan dan perancangan konsep desain, sosialisasi konstruksi pada masyarakat, perizinan lahan, pembebasan lahan, pembangunan prasarana, pembangunan gedung stand jajanan pasar, pembangunan pelayanan zona kuliner, pembangunan workshop, pembangunan pelayanan zona wisata UMKM dan industri kerajinan, pembangunan gedung galeri seni, pembangunan pelayanan zona galeri, pembangunan kawasan outbound keluarga, pembangunan fasilitas penunjang, pembangunan area parkir, pembangunan panggung dan area penonton pendopo seni budaya, pembangunan fasilitas penunjang zona wisata seni budaya, operasional dan maintenance, serta promosi. Berikut merupakan Network Planning Analysis pengelolaan PPCP dengan masa prakonstruksi selama 48 bulan, konstruksi selama 123 bulan, dan pasca konstruksi selama 240 bulan. Sehingga dari analisis tersebut didapatkan critical activities pada pengelolaan PPCP, yaitu perencanaan dan perancangan konsep desain, sosialisasi konstruksi pada masyarakat, konsolidasi lahan hunian, pembangunan prasarana kawasan hunian, rumah warga, balai pertemuan warga, musola warga, posyandu, pos kamling, dan taman lingkungan, perlengkapan street furniture, serta operasional dan maintenance. Selanjutnya adalah pembiayaan kawasan perancangan. Pada pembiayaan kawasan perancangan ini, kami melakukan dua analisis kelayakan. Yang pertama adalah kelayakan finansial dan yang kedua adalah kelayakan sosial ekonomi. Yang pertama adalah analisis kelayakan finansial pada proyek pengelolaan divestasi. Hasilnya menunjukkan proyek ini layak secara finansial. Dapat dilihat dari nilai NPV, BCR, IRR, dan payback period. Investasi yang dilakukan pada proyek pengelolaan divestasi akan mencapai titik BEP pada tahun ke-10. Selanjutnya adalah kelayakan ekonomi pada proyek pengelolaan divestasi, yang memperoleh hasil bahwa proyek ini dinyatakan layak secara sosial dan ekonomi melalui nilai NPV, BCR, IRR, dan payback period. Lalu dapat dilihat pada grafik bahwa investasi yang dilakukan akan mencapai nilai BEP pada tahun ke-7. Analisis kelayakan finansial pada proyek pengelolaan BOT. Hasilnya menunjukkan proyek ini layak secara finansial yang dapat dilihat dari nilai NPV, BCR, IRR, dan payback period. Investasi pada proyek ini akan mencapai titik BEP pada tahun ke-11. Selanjutnya adalah analisis kelayakan ekonomi pada proyek pengelolaan BOT yang menunjukkan bahwa proyek ini layak secara sosial dan ekonomi. Proyek ini juga akan memperoleh titik BEP pada tahun ke-8. Analisis kelayakan finansial pada proyek pengelolaan PPCP memperoleh hasil proyek ini dinyatakan layak secara finansial dilihat dari nilai NPV, BCR, dan IRR, serta akan mengalami titik BEP pada tahun ke-4. Selanjutnya adalah kelayakan ekonomi pada proyek pengelolaan PPCP yang juga memperoleh hasil bahwa proyek ini layak secara sosial dan ekonomi dan akan
BEP pada tahun ke-6. Sekian presentasi dari kelompok B12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.